Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Saudara, sekarang kita akan mengikuti perkuliahan bahasa Indonesia untuk mahasiswa semester 1 di tahun ajaran ini. Saya akan membagikan bahan presentasi yang nanti saudara bisa ikuti secara bersama. Baik, saudara, sekarang kita mulai perkuliahan bahasa Indonesia ini dengan mengajukan beberapa pertanyaan penting terkait dengan upaya mengenalkan bahasa Indonesia di tahun ajaran ini. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sering muncul dalam pikiran Anda sebagai mahasiswa baru adalah, mengapa Anda masih belajar bahasa Indonesia di perguruan tinggi, padahal Anda sudah mengikuti pelajaran bahasa Indonesia ini di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah, ataupun sekolah menengah atas. Dan selain itu juga saya yakin Anda semua bisa berbahasa Indonesia. Tapi di perguruan tinggi, bahasa Indonesia ini masih merupakan mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa. Artinya apa? Kalau Anda tidak lulus mata kuliah ini, Anda tidak bisa lulus sebagai sarjana. Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah, masih dibutuhkankah bahasa Indonesia di tengah arus globalisasi saat ini? Di mana realitas yang terjadi di dalam masyarakat kita, banyak orang-orang tua mengajarkan anak-anaknya berbahasa asing, balita-balitanya berbahasa asing, atau remaja-remaja seperti Anda ataupun seperti teman-teman Anda, banyak yang menyukai berbahasa asing walaupun salah ya, walaupun eh, bercampur dengan bahasa-bahasa keseharian. Bahkan di eh, kalangan akademik pun, di dunia akademik pun, bahasa Indonesia seperti bahasa kedua, nomor dua dibandingkan bahasa lainnya untuk kegiatan-kegiatan akademik. Nah, yang juga menjadi keprihatinan kita bersama adalah bahasa Indonesia di tengah-tengah arus berbangsa dan bernegara ini juga menjadi bahasa nomor dua dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saja ketika Anda kuliah ya, atau Anda lulus kuliah, yang diutamakan itu adalah bagaimana kemampuan Anda berbahasa asing. Ketika Anda melamar nanti, lulus kuliah melamar menjadi PNS, dan yang dites itu adalah bagaimana tes kemampuan bahasa asing Anda. Nah, sementara Anda kemampuan berbahasa Indonesia eh, itu sering diabaikan dalam banyak hal dalam kehidupan kita bersama. Nanti seiring perkuliahan ini Anda bisa melihat bagaimana bukti-bukti terpinggirkannya bahasa Indonesia dalam kehidupan kita. Tadi pagi barangkali ketika Anda datang ke kampus, di kiri kanan Anda bagaimana di media luar ruangan kita itu penuh dihiasi oleh bahasa-bahasa asing. Padahal kita sebagai negara berdaulat memiliki bahasa sendiri, bahasa negara dan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan kedua. Dan selanjutnya juga ada pertanyaan-pertanyaan bagaimana masa depan bahasa Indonesia ke depan. Apakah masih akan ada berapa tahun ke depan, atau ketika 2045 nanti ketika Indonesia merdeka 100 tahun, masih adakah bahasa Indonesia atau seperti apa? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Nah, nanti bisa saudara-saudara jawab sendiri terkait dengan pertanyaan-pertanyaan pengantar perkuliahan ini. Saudara, saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah bahasa Indonesia ini, yaitu mata kuliah ini mengajarkan dasar-dasar keilmuan bahasa Indonesia kepada mahasiswa, dan sekarang difokuskan pada usaha untuk membekali Anda dalam penulisan karya ilmiah. Karena di perguruan tinggi penulisan karya ilmiah ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi Anda, karena keterampilan menulis ilmiah adalah keterampilan yang wajib dimiliki oleh mahasiswa. Nah, di dalam mata kuliah bahasa Indonesia ini terdapat aspek-aspek ya keindonesiaan sebagai kita sebagai sebuah bangsa, dan keislaman ini berkaitan dengan perguruan tinggi kita, yaitu perguruan tinggi keislaman, dan Pancasila. Ini adalah bagian yang juga harus kita kuasai dan integrasikan dalam mata kuliah pelajaran bahasa Indonesia ini. Secara khusus, mata kuliah bahasa Indonesia
menginterpretasikan kaidah kebahasaan yang dapat diaplikasikan dalam kepenulisan karya tulis ilmiah. Nah, saudara, materi-materi yang akan kita bahas nanti di dalam perkuliahan ini adalah salah di antaranya ya, yaitu berbicara dalam presentasi ilmiah, kemudian sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia, ejaan yang disempurnakan, diksi atau pilihan kata, kemudian kalimat, paragraf, etika penulisan ilmiah, karangan, penulisan artikel populer, notasi ilmiah, dan beberapa hal lain nanti yang akan kita pelajari. Integrasi keilmuan, mata kuliah ini mengajarkan mahasiswa agar memiliki kemampuan dalam menggunakan bahasa lisan dan tulis agar sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan, yaitu kaidah bahasa Indonesia. Selain itu, mahasiswa agar mampu mengimplementasikan kemampuan dalam berbahasa yang baik dan benar untuk keilmuan sesuai dengan prodi kita yaitu prodi jurnalistik. Nah, kompetensi kebahasaan yang baik akan memudahkan Anda dalam menulisan teks yang menjadi luaran dalam perkuliahan bahasa Indonesia ini. Luaran tersebut akan mengimplementasikan keterampilan menulis dan membaca dan keterampilan berbahasa lainnya, seperti khususnya karena Anda di prodi jurnalistik, yaitu publikasi di koran-koran ya, atau media, baik media digital ataupun media-media konvensional. Atau yang kedua, yaitu Anda mampu menulis karya-karya ilmiah untuk jurnal nasional atau jurnal-jurnal lainnya. Nah, bahan kajian ini materi-materi yang akan kita pelajari dalam satu semester ke depan, yaitu sekarang kita pengantar perkuliahan, yang selanjutnya minggu depan kita akan melihat berbicara dalam presentasi ilmiah, kemudian sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia, penulisan huruf dan kata, kemudian tanda baca, transliterasi dan serapan, diksi atau pilihan kata, kemudian kalimat efektif, paragraf, etika ilmiah, perencanaan karangan, ya, penulisan artikel populer, kemudian notasi ilmiah, produksi tulisan, baik ilmiah pop ataupun non-ilmiah, dan juga reproduksi tulisan. Nah, saudara, dari sisi penilaian ya, mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Apa proyek Anda? Proyek Anda dalam satu semester ini yaitu menyelesaikan dua tugas, yaitu karya tulis ilmiah dan karya tulis non-ilmiah. Kemudian mata kuliah ini dalam proses pembelajaran kita menerapkan berbagai metode ya, seperti tatap muka di dalam kelas, kemudian eh, melalui online juga, dan juga nanti ada penugasan-penugasan baik penugas kelompok ataupun penugasan untuk mandiri individu. Nah, penilaian nilai keaktifan, kehadiran dan tugas Anda itu nanti nilainya 30%, kemudian UTS 30%, dan ujian akhir semester itu nilainya 40%. Nah, saudara, sekarang kita masuk pada eh, konteks awal materi ini, yaitu apa arti penting pendidikan bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Tadi sudah juga saya sampaikan bahwa Anda sebenarnya sudah lulus bahasa Indonesia di tingkat pendidikan sebelumnya. Tapi di perguruan tinggi, bahasa Indonesia masih menjadi masa kuliah wajib ya, yang harus Anda tuntaskan. Nah, ada dua aspek yang mendasari kenapa pendidikan bahasa Indonesia ini penting di perguruan tinggi. Yang pertama yaitu aspek kebangsaan. Ya, saudara kita ketahui bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang berperan penting dalam menciptakan negara Indonesia ini. Nanti akan kita ulas secara lebih jauh ya, kenapa bahasa Indonesia ini menjadi penting. Ini terkait dengan syarat sebuah negara yang memiliki yaitu bahasa nasional dan bahasa negara. Dan bahasa Indonesia sudah terbukti mampu menjadi bahasa nasional, menjadi bahasa pemersatu, dan menjadi bahasa Indonesia yang mempersatukan 740 bahasa lebih kurang yang ada di Indonesia saat ini. Nah, dengan bahasa Indonesia,
Ini bisa menjadi bahasa penghubung antara masyarakat yang berbeda suku dan berbeda bahasa itu. Itu dari aspek kebangsaan ya, saudara. Nah, nanti juga akan kita lihat bagaimana dari aspek kebahasaan itu sendiri. Nah, dari aspek kebahasaan, mata kuliah bahasa Indonesia di perguruan tinggi ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan berbahasa. Apa itu keterampilan berbahasa? Yaitu keterampilan menulis, keterampilan membaca, berbicara, dan juga keterampilan menyimak ataupun mendengar. Nah, kalau kita lihat ya, ini arti penting pendidikan bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Kita belajar bahasa Indonesia bukan berarti kita membenci bahasa lain atau tidak boleh berbahasa asing gitu. Maka dalam pemerintah mengkampanyekan ada hal-hal terkait dengan kebahasaan ini, yaitu utamakan bahasa Indonesia, kemudian lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Jadi, kita harus mengutamakan bahasa Indonesia dalam kehidupan kita sehari-hari dalam konteks apapun, formal maupun informal, dalam dunia keseharian ataupun dunia akademik dan lain segala macamnya. Kemudian, lestarikan bahasa daerah yang menjadi bahasa ibu bagi banyak masyarakat Indonesia dan tentunya harus menguasai bahasa asing karena kita menjadi bagian dari masyarakat dunia. Nah, sesaudara kita lihat ya, ini dari aspek kebangsaan. Bahasa Indonesia dalam sejarahnya ini adalah bahasa yang berhasil mempersatukan kita sebagai sebuah bangsa. Dulu para pendahulu kita, nenek moyang Indonesia ini berjuang untuk menciptakan bahasa persatuan. Dimulai dari 1908 sudah dicetuskan oleh para pemuda waktu itu bahwa kita sebagai sebuah bangsa kalau ingin merdeka kita harus memiliki bahasa persatuan. Tapi 1908 waktu itu wacana-wacana untuk menciptakan bahasa persatuan ini masih gagal karena masih tingginya ego dari masyarakat-masyarakat kita waktu itu. Tingginya ego dari pemuda-pemuda waktu itu. Orang Jawa ingin menjadikan bahasa Jawa sebagai bahasa persatuan, orang Sumatera ingin menjadikan bahasa Sumatera sebagai bahasa persatuan, orang Papua juga begitu, orang Sulawesi dan seterusnya, orang apa namanya, orang Kalimantan dan seterusnya. Sehingga pada waktu itu belum tercapai kesepakatan untuk menciptakan bahasa persatuan ini. Nah, dalam perkembangannya bertahun-tahun kemudian ikhtiar kebangsaan itu masih terus dilaksanakan, masih terus diperjuangkan hingga pada 1928 muncullah kesadaran bersama, yaitu yang kemudian kita kenal dengan Sumpah Pemuda itu. Nah, salah satu dari isi Sumpah Pemuda itu adalah pengakuan bahwa kita memiliki bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Nah, kenapa pendahulu-pendahulu kita kemudian menyadari bahwa kita harus merdeka itu dan harus menghadirkan bahasa persatuan untuk mempersatukan seluruh bangsa ini yang terdiri dari 740 bahasa lebih, yang terdiri dari ratusan atau ribuan suku dan tersebar pada ribuan pulau di Nusantara ini. Salah satunya adalah karena pahitnya penderitaan di bawah penjajahan. Baik itu penjajahan oleh Belanda, Jepang, dan negara-negara lain sebelumnya. Nah, hidup terjajah itu tidak senang. Ya. Karena sebagai bangsa terjajah, kita ditempatkan pada lapisan yang paling rendah oleh para penjajah itu. Makanya nanti akan Anda temukan bagaimana diskriminatifnya penjajah tersebut menempatkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang terendah derajatnya. Kalau Anda mengikuti ya, contohnya di buku-buku yang ditulis oleh Pramudia Anantatur ya, salah satunya novel Bumi Manusia, ceritakan bahwa bagaimana pandangan bangsa Belanda kepada masyarakat pribumi menyamakan pribumi ini dengan binatang. Maka dulu di rumah-rumah atau di tempat-tempat yang dibangun oleh Belanda itu akan sering ditemukan ini.
larangan-larangan bahwa pribumi dan ini binatang ini dilarang masuk. Nah, itu saudara betapa pahitnya hidup sebagai bangsa terjajah. Oleh sebab itu, penjajahan harus segera diakhiri dan salah satunya harus dimulai dengan mempersatukan bangsa Indonesia dan juga strateginya adalah dengan menghadirkan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia yang kita kenal sekarang ini. Nah, itu ya tadi dari aspek kebangsaan. Yang kedua, saudara, kita juga lihat dari aspek kebahasaan. Nah, mata kuliah bahasa Indonesia ini menjadi penting di perguruan tinggi karena mata kuliah bahasa Indonesia membekali mahasiswa dengan keterampilan-keterampilan berbahasa. Apa itu keterampilan berbahasa? Yaitu keterampilan menyimak, berbicara dari sisi bahasa lisan, dan kemudian dari bahasa tulis, yaitu ada keterampilan membaca dan menulis. Nah, empat keterampilan ini saling terkait, saling terhubung, harus dikuasai oleh mahasiswa yang mengambil mata kuliah bahasa Indonesia. Tolak ukur keberhasilan mata kuliah bahasa Indonesia ini adalah salah satunya, selain yang tadi dari aspek kebangsaan, Anda menyadari bahwa bahasa Indonesia ini penting sebagai bahasa persatuan, juga bahwa Anda harus menguasai keterampilan berbahasa ini baik dari sisi lisan maupun dari sisi tulis. Dan itu nanti dibuktikan bagaimana keterampilan Anda dalam berbicara di depan kelas, di depan umum, dan juga keterampilan Anda dalam menulis, yaitu baik karya tulis ilmiah maupun karya tulis non-ilmiah. Ini saudara, dua arti penting pendidikan bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Kalau kita garis bawahi, yaitu dari sisi aspek kebahasaannya sendiri dan juga dari aspek kebangsaan. Nanti untuk selanjutnya Anda bisa cari, Anda baca-baca terkait dengan arti penting pendidikan bahasa Indonesia di perguruan tinggi ini. Selanjutnya, dalam mata kuliah ini nanti juga kita akan lihat bagaimana peluang dan tantangan bahasa Indonesia. Berdasarkan data ini ya, bahasa Indonesia merupakan salah satu bahasa terbesar penuturnya. Kalau di sini disebutkan mungkin 10 besar ya, tapi saya tidak percaya 100% dengan data ini, karena dari sisi jumlah saja, ini dia menyebutkan bahwa penutur bahasa Indonesia itu ada jumlahnya 199 juta. Padahal jumlah penduduk kita saja itu yang ada di Indonesia itu ada sekitar 270 juta jiwa. Artinya kita optimis, bukan kita, realitasnya adalah sekarang bahasa Indonesia itu digunakan oleh sekitar lebih kurang 270 juta penutur ya. Artinya kita lima besar bahasa Indonesia, lima besar yang digunakan oleh ya, masyarakat di seluruh dunia. Belum lagi masyarakat-masyarakat lain ya yang di luar Indonesia. Seperti bahasa-bahasa serumpun ya yang juga yang memahami bahasa Indonesia seperti Singapura, Malaysia, Brunei dan juga sebagian besar masyarakat Timur yang sangat fasih menggunakan bahasa Indonesia. Jadi dari sisi jumlah penduduk kita merupakan penduduk kelima terbesar di dunia yang menggunakan bahasa yang penuturnya yang memiliki penutur terbanyak di dunia. Nah, peluangnya bahasa Indonesia ini banyak diminati oleh berbagai negara, berbagai bangsa di belahan dunia. Karena ada banyak faktor ya. Contohnya saja ada faktor-faktor bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang banyak. Oleh sebab itu, ini adalah faktor pendukung atau faktor pendorong bahwa banyak orang di dunia yang ingin menguasai bahasa Indonesia karena tertarik dengan sumber daya alam yang ada di Indonesia, baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi pariwisata. Yang lain juga, ini dari aspek teknis ya, bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang tidak susah untuk dipelajari. Artinya bahasa Indonesia adalah bahasa yang mudah untuk dipelajari. Oleh sebab itu, maka negara, pemerintah melalui Badan Bahasa pada tahun 2045 menargetkan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Dan saya optimis ini akan bisa kita capai dengan dengan kebersamaan kita untuk menciptakan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Dan upaya ini tidak hanya menjadi slogan atau program kerja saja, tapi juga harus direalisasikan baik di dalam negeri maupun program-program di luar negeri.
Di luar negeri seperti adanya dibuka program-program BIPA yaitu Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing dan lain segala macamnya. Nah, ini juga dari aspek apa, revolusi industri ya. Kita lihat bahwa sekarang salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh masyarakat eh, dalam masa depan yaitu dalam dunia kerja masa depan yaitu adalah keterampilan ini. Dan berpikir kritis, komunikasi dan seterusnya ya. Nah, keterampilan berbahasa adalah salah satu keterampilan yang sangat penting di masa depan. Nah, di mana ini merupakan usaha ya, usaha kita untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan-keterampilan yang penting untuk masa depan ini. Terima kasih, saudara. Inilah pengantar kita pada perkuliahan perdana ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.